Halo sahabat Trust YouTube Channel, pernah ngantuk saat rapat? Atau mungkin ngerasa rapat menjadi tempat paling membosankan di muka bumi? Tenang, itu bukan salahmu. Dan kamu tidak sendirian. Karena bisa jadi, ngantuk dan bosanmu itu adalah sikap yang memang sudah seharusnya dan layak dibenarkan, bahkan didukung. Oke, hari ini kita akan ngobrol soal bagaimana cara memimpin rapat yang efektif. Ini penting ya teman-teman, penting dalam merawat ekosistem demokrasi agar tetap terjaga dan hidup. Agar rapat itu bukan sekedar formalitas gitu, tapi juga menghasilkan keputusan-keputusan bijak dan strategis. Nah, konten ini tuh terinspirasi dari rapat-rapat yang sering saya ikuti dan berharap konten ini juga bermanfaat bagi teman-teman ya. Karena gini loh, seringkali kita tuh harus membuat keputusan dengan melibatkan orang lain ya kan. Mungkin konten ini cocok lah untuk kalian yang seorang pengurus organisasi, atau mungkin kalian yang seorang pemimpin di lembaga atau instansi, atau bahkan mungkin kalian adalah seseorang yang sering terlibat dalam pembuatan keputusan di lingkungan sosial, seperti misalnya di rukun tetangga, rukun warga, atau sejenisnya lah ya. Nah, lalu apa pentingnya konten ini untuk kalian yang bukan golongan dari itu semua? Oke, penting loh, penting banget. Karena kalian bisa share ke temenmu yang pengurus organisasi atau siapapun yang sering terlibat dalam rapat. Dan tentu konten ini juga penting untuk bahan kalian memperkaya pengetahuan tentang mekanisme pengambilan keputusan dalam suatu rapat gitu. Nah, teman-teman sebagai penyelenggara pemilu dan juga bagian dari kehidupan demokrasi, khususnya di kota Palangkaraya gitu ya. Saya tuh sering kali terlibat dalam rapat-rapat penting. Dan dari pengalaman itulah saya belajar bahwa ternyata rapat yang baik itu adalah rapat yang mampu mendengarkan semua suara, tapi tetap fokus pada satu tujuan. Oke, kita mulai dari satu hal yang sangat penting, yaitu persiapan. Ini nih adalah kuncinya nih. Jadi rapat yang efektif itu dimulainya jauh sebelum peserta duduk di kursinya masing-masing atau mereka hadir di forum. Nah, di sini ada 3 hal penting dalam persiapan yang perlu kalian ketahui. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah agenda yang jelas. Artinya, jangan undang rapat tanpa tahu apa yang mau dibahas. Karena agenda rapat itu seperti peta gitu ya. Jadi rapat tuh bisa berputar-putar tanpa arah kalau tidak ada agenda yang jelas. Nah, yang kedua teman-teman, ini tentang peserta yang tepat. Jadi rapat tuh efektif bukan cuma soal jumlah, tapi kualitas partisipasi. Undang orang yang benar-benar relevan dengan topik rapat yang akan dilaksanakan. Bahkan jika langkah mengundang ini diperlukan pada saat rapat berlangsung, mintalah kesepakatan forum untuk menghadirkan seseorang yang dianggap perlu memberikan keterangan sesuai kapasitasnya. Nah, lalu jika forum ternyata mengizinkan ya, maka undanglah. Tapi jika tidak diizinkan oleh forum atau ada argumen kuat untuk tidak mengizinkan, maka carilah jalan keluar yang lebih praktis. Bisa jadi misalnya jalan keluar itu dengan melakukan skors untuk jeda dan meredakan kebuntuan. Kemudian yang ketiga adalah tentang waktu yang terukur. Jadi teman-teman semua, manajemen waktu yang efektif dan efisien itu adalah wujud dari penghargaan kita terhadap orang lain dan terhadap nilai-nilai kebersamaan. Nah, mengatur waktu rapat adalah bagian dari menghargai forum loh. Ini penting untuk menumbuhkan rasa menghargai forum. Jika peserta forum sudah memenuhi quorum dan rapat bisa dimulai, maka segeralah membuka rapat. Gunakan logika dan empati untuk memutuskan kapan rapat bisa dimulai. Nah, oke. Sekarang kita bahas teknik memimpin rapat. Ini nih udah bagian yang terpenting sih menurut saya dalam sebuah rapat ya. Seorang pemimpin rapat atau pimpinan rapat tuh harus jadi navigator. Bukan dominator, bukan. Dia tuh navigator ya, ingat. Navigator, bukan dominator. Bukan orang yang mendominasi forum, bukan yang mendominasi pembicaraan, bukan yang mendominasi diskusi. Jadi pimpinan rapat itu sebatas navigator saja. Cara menjadi navigator yang baik dalam sebuah rapat tuh gimana? Saya akan berikan sedikit gambaran. Kita harus mulai dengan tujuan yang jelas. Sampaikan apa yang ingin dicapai. Misalnya nih ya, hari ini kita akan memutuskan strategi sosialisasi untuk pemilih muda. Nah,
kemudian berikan ruang bicara. Ingat ya, prinsip demokrasi itu semua punya hak bersuara. Nah, dengan prinsip ini gunakan metode tanya jawab untuk menjaga fokus. Lontarkan pertanyaan yang tepat kepada orang yang tepat secara spesifik. Jangan ragu untuk meminta pendapat secara khusus. Sikap yang meminta pendapat ini tidak akan mengurangi apapun kok dari seorang pimpinan rapat. Meminta pendapat secara spesifik kepada seseorang di dalam forum itu tidak akan mengurangi harga diri pimpinan rapat. Justru sebaliknya, sikap dan karakter yang diekspresikan dengan permintaan pendapat itu akan membuat suasana rapat lebih terpola dengan baik. Jadi teman-teman, penting banget bagi seorang pimpinan rapat itu untuk benar-benar mengenali forum dan individu dalam forum. Ya, ingat itu. Pimpinan rapat tuh harus benar-benar tahu siapa orang yang ada dalam forum, yang punya kompetensi, kapasitas, dan pengalaman yang dinilai bisa memberikan pandangan. Itu harus dikenali betul oleh si pimpinan rapat. Pimpinan rapat tuh harus tahu nih, kira-kira pendapat dan gagasan untuk topik tertentu ini cocoknya kita minta dari siapa. Nah, ini penting lah teman-teman ya. Hal ini kenapa penting? Karena hal inilah yang akan mengarahkan diskusi agar lebih efektif dan akuntabel. Memberikan pertanyaan atau meminta pendapat, meminta pandangan, meminta gagasan-gagasan dari forum secara spesifik, itu penting banget. Jadi si pimpinan rapat itu harus tahu kira-kira persoalan seperti ini kita harus minta pendapat yang paling relevan itu ke siapa. Pertimbangkan nih orang punya kapasitas apa, kompetensi apa, kemudian punya pengalaman seperti apa. Nah itu harus dikuasai betul tuh oleh si pimpinan rapat. Jadi kalau pimpinan rapatnya tuh bermasalah dengan ini ya, dengan pola ini udahlah, pasti gagal itu. Keputusan-keputusan tidak akan bisa diambil dengan baik. Makanya gini teman-teman, jika pimpinan rapat tuh sudah gagal memahami pentingnya bertanya dan meminta pendapat kepada individu di dalam forum, waduh, maka kedangkalan dan ketidakkompetenannya seorang pimpinan rapat tuh akan terlihat dengan sangat terang dan jelas. Poin selanjutnya, sebagai seorang pimpinan rapat. Jadi seorang pimpinan rapat tuh harus punya catatan poin penting. Jadi teman-teman gini maksudnya. Seringkali kan dalam sebuah rapat tuh ada dokumentasi ya. Nah saya tuh kadang suka agak sedikit agak sedikit gregetan gitu. Kalau dokumentasi itu hanya difahami dengan foto-foto. Padahal dalam rapat yang baik, dokumentasi itu bukan foto, itu kan hanya sekedar untuk pertanggungjawaban begitu atau bahkan mungkin untuk laporan. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu dokumentasi tertulis. Ya, dokumentasi tertulis yang memuat poin-poin penting dalam dinamika rapat. Nah, jadi sekali lagi dokumentasi itu bukan formalitas, tapi pengingat agar keputusan itu tidak bias di kemudian hari. Oke, selanjutnya tentang pengambilan keputusan bijak dan strategis. Nah, di bagian ini juga bagian penting dan termasuk kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan rapat ya. Kenapa ini menjadi penting dan harus menjadi kompetensi yang dimiliki pemimpin rapat? Yang pertama begini teman-teman ya. Seorang pimpinan rapat itu kan salah satu tugas utamanya adalah mengatur lalu lintas diskusi ya. Jadi dia juga harus memahami tuh lalu lintas pemikiran dalam diskusi. Memang sih ya, teman-teman mengambil keputusan dalam rapat tuh seringkali menimbulkan dilema. Nah, berdasar pada pengalaman saya di organisasi maupun di lembaga negara, ada beberapa pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan yang pertama adalah musyawarah mufakat. Ya udah jelas lah, ini menjadi cara yang paling utama dan paling pertama untuk kita gunakan dalam mengambil keputusan. Jadi apalagi kita di masyarakat Kalimantan Tengah itu dikenal dengan filosofi Huma Betang yang mengajarkan pentingnya kebersamaan dalam mencari titik temu dari berbagai perbedaan. Nah, jadi teman-teman bisa memahami hal ini dan gali pengetahuan lebih banyak tentang cara merawat perbedaan sebagai kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, musyawarah mufakat itu adalah cara terbaik yang mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal sekaligus nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai landasan filosofis sekaligus juga sebagai ideologi bangsa. Tapi jika kemudian musyawarah mufakat ini gagal, ya udah maka jalan terakhir kita ambil yaitu voting. Sekali lagi ini dilakukan hanya jika tidak ada titik temu ya. Voting itu bisa jadi jalan keluar. Tapi ingat, keputusan mayoritas tetap harus menghormati minoritas. Dan untuk teman-teman ketahui ya, sebenarnya voting ini salah satu
mekanisme pengambilan keputusan yang cukup berbahaya jika peserta forum tidak memiliki argumen yang jelas. Kemudian yang kedua, jika peserta forumnya itu tidak memiliki cukup pengetahuan dan pengalaman untuk satu persoalan yang akan diambil keputusan sebagai jalan keluarnya. Gitu loh, ini agak sedikit riskan sih voting nih. Oke, jadi sebenarnya ya semua itu adalah tentang konsensus strategis lah. Bukan sekedar setuju atau tidak setuju. Tapi ini mencari keputusan yang paling realistis untuk dijalankan. Nah, kadang-kadang voting itu hasilnya seringkali tidak realistis. Makanya harus betul-betul dijadikan ini sebagai last option lah. Jadi pilihan terakhir dah voting itu. Upayakan musyawarah mufakat dulu ya sebelum kita mengambil putusan voting. Nah, ini senada dengan pendapat para ahli manajemen ya, seperti Peter Drucker juga menekankan bahwa keputusan strategis itu bukan hanya soal benar atau salah gitu ya, terpilih atau tidak terpilih, atau soal siapa menjadi apa, bukan soal itu. Menurut beliau, ini lebih pada soal keberanian untuk mengambil tindakan dengan pertimbangan yang matang. Nah, ketika satu forum ya atau satu kelompok itu tidak memiliki cukup keberanian untuk mengambil sikap, apalagi kalau dia sudah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, saya berani jamin. Ini yang ngomong bukan saya, ini teori dalam sebuah ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Peter Drucker gitu ya. Jadi memang penekanannya tuh harus pada keberanian untuk mengambil keputusan secara matang. Jadi ada pertimbangan lah gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nih teman-teman, ini terakhir tapi sangat penting dan sangat menentukan dan sangat perlu teman-teman pahami dengan baik, yaitu menutup rapat dengan tepat. Oke. Nah, rapat yang baik itu ditutup dengan mengedepankan beberapa unsur. Ini berdasarkan pengalaman saya ya dan beberapa sumber atau literatur yang sempat saya kumpulkan untuk kemudian saya dalami gitu ya. Saya lakukan perbandingan-perbandingan dan disesuaikan dengan pola yang sering terjadi di lingkungan kerja saya maupun di lingkungan kerja organisasi yang pernah saya ikuti sebelum saya berada di pekerjaan saya yang sekarang atau profesi saya yang sekarang. Nah, jadi soal soal penutupan rapat ini juga bukan hal yang sepele sebenarnya, karena justru disinilah keputusan itu akan segera dimulai. Pertama teman-teman, rapat itu harus ditutup dengan ringkasan keputusan yang merupakan muara dari lalu lintas pemikiran forum. Jadi ini sebagai kesepakatan bersama gitu ya, yang sejalan dengan tujuan rapat. Jangan sampai rapatnya apa, yang dibahas apa, keputusannya beda dengan pembahasan. Nah, ini dihindari yang seperti itu. Nah, kemudian dalam rapat juga tuh harus ada penegasan terhadap siapa melakukan apa, kapan, dan bagaimana. Dan yang tidak kalah pentingnya ya teman-teman, bahkan ini adalah hal yang menurut saya sih seringkali cukup berdampak, yaitu motivasi. Motivasinya singkat-singkat aja lah ya, dan bernuansa membangun kekuatan kolektif agar semua peserta tuh merasa menjadi bagian dari keputusan itu. Nah, penutupan yang baik itu akan membuat peserta rapat tuh berakhir dengan perasaan yang dihargai gitu ya. Dihargai, kemudian bersemangat dan merasa bahagia karena telah menghasilkan solusi untuk situasi dan kondisi tertentu. Oke, teman-teman dan sahabat-sahabat saya semua, jadi memimpin rapat tuh bukan sekedar memimpin pembicaraan gitu loh, tapi memimpin energi, pikiran, dan arah bersama. Kalau kita bisa memimpin rapat dengan efektif, maka kita bisa melahirkan keputusan yang bijak dan strategis, yang akhirnya membawa manfaat bagi organisasi, instansi, atau lembaga, atau mungkin masyarakat, dan bahkan bangsa. Nah, sekarang kalau teman-teman punya pengalaman unik dalam memimpin rapat, atau dalam menjadi peserta rapat, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.